Hari ini kami atas nama Majelis Hamba Tuhan menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbakti bersama dengan kami di ibadah yang pertama ini. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang pertama kali hadir, boleh mengangkat tangan. Ya, puji Tuhan semuanya kita menjadi jemaat yang setia. Juga pada pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Elfren yang menyampaikan firman Tuhan di ibadah 1 dan 2 nanti Pak. Terus dan pakai menjadi berkat bagi kita semuanya. Juga atas nama hamba Tuhan dan jemaat kami mengucapkan untuk seluruh pelayan mimbar pada pagi hari ini dan seluruh pelayan Tuhan yang melayani di ibadah yang pertama. Selanjutnya ibadah Komisi Youth. Ibadah akan diadakan pada hari Minggu 6 April 2025 pukul 09.30 bertempat di gedung PPA dengan pembicara Bang Mika Andreas. Temanya Kristus Jalan Kehidupan. Selanjutnya PPA Pelangi Pemulihan. Bullying adalah salah satu hal yang serius kita dengar sehari-hari, tapi apa bullying itu? Jangan-jangan sebenarnya perilaku bullying sering terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu yuk kita kenali lebih lanjut tentang bullying. Be a Buddy Not a Bully, tanggal 12 April 2025 jam 1.30 sampai dengan selesai dengan pembicara Pendeta Lina Arif MTH sebagai konselor. Bagi jemaat GKMI yang mau bergabung dalam seminar ini bisa menghubungi Ibu Valen. Selanjutnya ibadah Komisi Bapak, ibadah akan diadakan pada hari Sabtu 12 April 2025 pukul 18.00. Info selanjutnya akan menyusul via WA Group di Komisi Bapak. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kempres Jati Bandung akan diadakan pada tanggal 11 sampai dengan 12 April, yaitu di Wisma Shalom. Ya, dengan investasinya 750.000 bagi Bapak Ibu atau bagi Bapak-bapak yang ingin atau rindu mengikuti camp ini bisa menghubungi saya. Juga mungkin ibu-ibu tolong dorong bapak-bapaknya untuk ikut karena di mana-mana kami melihat di gereja lebih banyak itu ibu-ibunya nanti yang masuk surga. Bapak-bapaknya kemana? Ya kami tentu ingin ikut juga ibu-ibunya, bapak-bapaknya ikut masuk surga. Jadi jangan sendirian ibu-ibunya ya. Kita dorong. Yang ada masalah atau kesulitan dengan investasi jangan sungkan. Ya, bisa menghubungi saya, nanti kita akan carikan donatur. Jadi kami tunggu informasinya, minggu depan masih kita buka karena acaranya tanggal 11 sampai dengan 12 April. Dan di belakang di tempat meja amplop ada juga brosur. Nanti siapa tahu ibu-ibu yang hari ini bapak-bapaknya tidak ikut, boleh bawakan buat bapak-bapaknya sambil didoakan nanti malam, ya, supaya bapak-bapaknya tergerak, ya. Selanjutnya untuk informasi ulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gideon Aris Permana dan Saudari Cindy Evelyn Gracia tanggal 31 Maret. Kemudian Saudara Alpin Irianto Naibaho, Ibu Lili Haryati, Ibu Endang Supriyati, dan Ibu Herta Monika Sinaga, Ibu Siti Hadijah Samosir tanggal 1 April, kemudian Ibu Teresia Deborah Situmorang tanggal 2 April, Ibu Eti Napsiah tanggal 3 April, Ibu Yeti Kristiani tanggal 4 April, dan Saudara Jericho Sastra Siahaan 5 April. Demikian warta minggu hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Cek. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pada minggu pagi yang cerah ini kita masih bisa kembali berkumpul untuk melakukan ibadah kita. Untuk itu mari kita bersatu teduh secara pribadi sejenak. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk menyiapkan hati dan pikiran untuk datang kepada Tuhan. Mari kita menyadari kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita, bahwa Tuhan sungguh dekat dengan kita dan bahwa kasih Tuhan sungguh indah bagi kita. Mari kita naikkan lagu Sungguh Indah.
Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan karena itu biarlah kita kembali memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dan 24 berbunyi demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kita sudah ada di minggu kelima ya di bulan Maret ini, dan kita juga akan segera memasuki bulan April ya. Bulan yang juga boleh kita hayati untuk mengenang juga nanti akan kasih Tuhan melalui karya akbarnya, yaitu kebangkitannya. Karena itu mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk kita benar-benar juga boleh menghayati peristiwa di masa-masa raya Paskah kita ini. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, tadi juga Pak Agus sudah menyampaikan ada kegiatan untuk Camp Pria Sejati. Jadi mari ini laki-laki boleh mengikutinya. Saya juga dulu sudah mengikutinya. Sangat baik untuk juga boleh dipulihkan ya. Boleh juga diarahkan sehingga juga kaum laki-lakinya, kaum prianya ya dijamah, dipulihkan Tuhan. Maka itu juga akan sangat-sangat berdampak bagi kehidupan di keluarganya. Karena itu tadi juga sudah diumumkan, kalau mungkin ada kendala, kesulitan silakan ya untuk menghubungi Pak Agus supaya juga bisa dicarikan solusi. Jadi jangan takut dulu, jangan bimbang dulu. Jadi yang penting niatnya terlebih dahulu ingin dipulihkan ya. Karena kalau kepalanya sudah dipulihkan, biasanya ke bawahnya itu akan bisa lebih baik dan lebih baik lagi ya. Nah mari Bapak Ibu kita dukung juga untuk semua kegiatan gereja kita. Dan bahkan juga kayaknya ini agak banyak yang pergi nih berlibur ini ya. Sedang menikmati libur lebaran ini kelihatannya ya. Besok baru lebarannya ya gitu ya. Dan kalau ada ketupat ada apa ya silakan juga boleh saling berbagi untuk boleh menikmatinya. Baik Bapak Ibu, hari ini juga bersyukur ini untuk anak kita April ya, yang lahir di bulan Mei. Oh bukan ya, lahirnya di bulan April juga berarti ya. April yang akan memimpin ibadah kita menjadi worship leader ini karena baru kali pertama dia menjadi WL. Ya senang, selamat melayani April. Kalau yang lain-lain kelihatannya sudah lama ya, apalagi yang main bass itu kayaknya sudah agak-agak membosankan kita melihatnya ya. Tapi dia keren sekarang Bapak Ibu, udah agak muda, sepatunya pakai sepatu Keds ya. Jadi agak muda tampilannya, tapi kalau umurnya tidak bisa dipungkiri, sudah tua kelihatannya ya gitu ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ingin kembali menyapa, Shalom Bapak Ibu sekalian. Apakah ada sukacita? Amin. Ya, saya mau mengundang Bapak Ibu untuk boleh mungkin bersalaman kanan kirinya, memberikan salam yang hangat. Ya, karena kita mau lebih bersukacita,
Kita mau katakan Tuhanlah kuat kita, kebanggaan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan lagu ini dengan sukacita, Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksana di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Sukacita kita mau katakan serukan nama Yesus, mari kita nyanyikan lagu Nyanyi Bagi Dia. Mari kita angkat suara kita puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Sanggakan depanmu, tak berharap diri. Gerakan kaki,
sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah beriman siap melepaskan. Kita mau belajar melepaskan apa yang kita miliki untuk mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau belajar lebih lagi untuk mengikut Tuhan. Mari kita naikkan lagu mengikut Yesus.
pertolongan-Mu ya Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh menjadi hamba-Mu yang sangat juga berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan tentunya untuk menjadi hamba yang berkenan kepadamu, maka kami harus selalu juga belajar daripada Engkau ya Tuhan. Dan juga mau diarahkan, mau juga diingatkan, mau juga dibimbing. Karena itu biarlah juga Tuhan, pengingatan akan hal itu juga boleh terjadi ketika kami ada di tempat ini, hendak mendengarkan permenungan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, hadirlah. Dan biarlah juga kehadiran-Mu boleh membuka hati dan pikiran kami. Sehingga juga kami boleh menemukan apa yang juga boleh kami lakukan di dalam hidup ini. Sehingga semua itu juga menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, dan izinkan juga hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan. Dan biarlah juga semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu yang akan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Beriman siap melepaskan. Ya, jadi ini sebuah konsekuensi yang harusnya ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, beriman maka ada yang harus kita juga lepaskan, bukan hanya dapatkan. Nah, karena itu mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Markus di pasalnya yang ke-10. Ayat 17 hingga ayat yang ke-27. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu mukanya muram. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin tercengang dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Kembali kita diingatkan agar kita boleh menjadi orang-orang yang berbahagia adalah ketika kita juga selalu memiliki kerinduan untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga berusaha dengan penuh kesungguhan melakukan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan setiap saat. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kalau kita mengamat-amati, mengikuti dan juga
ya menseriusin, maka di dalam 1 bulan ini kita belajar tentang iman ya. Temanya semuanya selalu berkaitan dengan iman ya, beriman, beriman, beriman. Nah, sampai juga di penghujung minggu ini ya, bulan ini, minggu terakhir, minggu kelima. Nah, tema kita juga masih di seputaran tentang iman. Nah, karena itu Bapak Ibu, boleh enggak kalau kita memberikan juga pandangan kita ya. Menurut Bapak Ibu kita sudah belajar 1 bulan ini tentang iman gitu ya. Nah, bagaimana sih yang Bapak Ibu Saudara dan dapatkan ya ketika belajar, kita mendengar perenungan, bahkan juga di PA ya. Kalau kita melihat juga bagaimana tentang beriman itu kita boleh wujudkan di dalam kehidupan kita ini. Jadi seperti apa sebenarnya iman itu kita wujudkan? Bukan definisi ya. Bukan definisi. Kalau definisi itu nanti kita bisa munculnya larinya ke Ibrani 11 ayat 1 gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat berarti apa yang Bapak Ibu saudara dan saudari temukan? Iman itu sebenarnya bicara tentang apa sesungguhnya? Boleh ada yang kasih pendapat? Tidak ada yang salah. Semua pasti pendapat Bapak Ibu benar karena itu berdasarkan dari pemikirannya gitu. Siapa yang mau kasih pendapat? Bapak Ibu, ini mumpung masih sedikit orangnya jadi kayaknya bisa lebih banyak ini kita tanya-tanya itu. Kalau rame 3.000 orang kan susah nanya yang 3.000 orang ditanya-tanya. Ya. Kemarin juga di rumahnya bapaknya Pak Pahan juga kan kita bicara tentang iman gitu ya. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Saudara dan saudari. Anakku Gebi, menurutmu apa Gebi? Ya saya lama sekali gak dengar suara si Gebi kelihatannya. Menurutmu iman yang kau pahami selama 1 bulan ini kira-kira apa, Gebi? Percaya sama Tuhan dalam segala situasi. Oke, ya. Kalau kakaknya, kemarin dia ngerjain kita, ini guru-guru sekolah minggu, sekarang saya ngerjain dia lah. Kalau menurut Angel, keyakinan yang seperti apa? Segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Jadi nggak ada yang buruk dalam hidup ini sesungguhnya. Ya, yang buruk itu berarti terjadi karena pemikiran kita. Pemikiran yang tidak diterangi oleh firman Tuhan. Oke lah, baik Bapak Ibu. Ya, beriman itu ya. Baik, kita pasti sudah boleh merenungkannya. Tapi saya munculkan ini beberapa, ada 2 itu tokoh yang mengatakan tentang beriman ini. Menarik juga dia katakan Bapak Ibu. Jadi ini bukan hanya sekedar definisi tapi juga sebagai nilai hidup yang dihidupi. Ya, Dietrich Bonhoeffer itu dia seorang teolog yang ditangkap masuk dalam kamp konsentrasi ya pada masa Nazi, dia ada di sana. Nah, dia katakan apa Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Iman yang sejati adalah iman yang melepaskan apa yang kita anggap paling berharga untuk mengikut Yesus. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dalam pemahaman dari Dietrich Bonhoeffer, dia mengatakan iman itu bicara tentang melepaskan, ya, bukan mendapatkan, bukan memiliki, ya, tetapi dimulai dengan sebuah sikap hidup yaitu melepaskan. Nah, ini bertolak belakang dengan kehidupan kita sebagai manusia, itu bicaranya selalu ingin mendapatkan, memiliki, merangkul terus menerus. Tapi bagi Dietrich Bonhoeffer dia mengatakan iman itu adalah ya yang sejati adalah yang melepaskan apa yang kita anggap paling berharga. Bahkan dia katakan ada tekanan yang paling berharga itu harus siap dilepaskan. Tetapi bukan menjadi orang yang kehilangan, tetapi orang yang siap untuk mengikuti Yesus. Nah, itu pemahamannya yang pertama. Lalu ada juga A.W. Tozer, dia mengatakan iman itu adalah iman yang melepaskan adalah iman yang menyadari bahwa tidak ada yang bisa kita bawa ke hadapan Tuhan selain diri kita sendiri. Jadi juga ini mengatakan bahwa ya nggak ada juga yang bisa kita bawa ya apapun dalam kehidupan kita ini selain daripada ya kehidupan kita itu ya. Tidak ada yang bisa kita bawa ke hadapan Tuhan selain dari diri kita sendiri. Jadi nggak ada persembahan yang ada yang kita miliki itu kita bawa kepada Tuhan.
Nah dari sini kita bisa melihat juga bahwa bicara tentang iman kembali Bapak Ibu Saudara dan Saudari adalah sebagai sebuah nilai hidup yang harusnya ada dalam diri kita. Dan dalam nilai itu ada sebuah sikap, yaitu sikap yang mau melepaskan. Nah di dalam iman itu berarti juga ada unsur untuk mau melepaskan. Ya tadi kalau kita kaitkan dengan ya kepercayaan, ya dengan keyakinan. Nah untuk sampai ke sana maka dimulai juga dengan siap hidup mau melepaskan. Nah, tadi kalau Angel katakan semua dalam hidup ini baik, itu juga harus melepaskan satu nilai dalam dirinya bahwa hal yang buruk. Jadi melepaskan itu untuk diterangi oleh cahaya kemuliaan Tuhan sehingga menjadi orang-orang yang reframing. Kita akan sulit untuk melihat dunia ini baik jika kita tidak mengalami yang namanya reframing, pembingkaian ulang. Lensa kita tidak dibaharui dengan lensa yang daripada Tuhan. Kita akan sulit melihatnya menjadi sesuatu dalam dunia ini menjadi sesuatu yang baik semuanya begitu. Nah, karena itu Bapak Ibu dua hal ini ya akan menghantar kita juga dalam melihat teks bacaan kita yang sudah sangat familiar juga kita dengarkan dan bahkan juga mungkin dengarkan juga perenungannya di dalam kehidupan beriman kita. Nah kisahnya adalah Yesus yang berjumpa dengan seorang yang walaupun di awal tidak dimunculkan siapa dia dan kondisi kehidupan sosialnya. Tapi lembaga LAI memang langsung memberi judul orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Dan itu memang muncul baru di belakangan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Siapa orang yang datang kepada Yesus ini? Nah menarik Bapak Ibu kalau kita lihat ya kalau kita baca dari ayat yang ke-17 maka ada situasi yang dramatis situasi drama yang begitu luar biasa terjadi pada saat itu. Kalau kita lihat di ayat yang ke-17 itu pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya dikatakan datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia. Nah dari sini kalau kita boleh berhenti sejenak. Berarti kita memahami orang yang berlari-lari ini adalah orang yang sedang membutuhkan sesuatu yang sangat penting. Ya, jadi dia datang kepada Yesus bukan hanya sekedar dia berjalan, tapi digambarkan dia berlari. Artinya dia bergerak dengan begitu cepat, lalu berjumpa dengan Yesus, lalu dikatakan di situ sambil bertelut, artinya dia langsung bertelut di hadapan Yesus, ya mungkin ya. Rebah begitu di hadapan Yesus dan dia bertanya tentang satu pertanyaan yang sepertinya ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat-sangat menggelisahkan dalam kehidupannya. Ya, sangat-sangat menggelisahkan. Dikatakan guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal. Kalau kita boleh juga renungkan, mungkin kita bisa juga lihat, ini bukan hanya bicara tentang setelah hidup di dunia ini. Tapi ada nilai yang dia sedang gumulkan, sesuatu nilai yang sepertinya tidak muncul dalam dirinya, yaitu sesuatu yang boleh mendatangkan kebahagiaan, sukacita. Di tengah-tengah segala yang kalau kita lihat tadi seterusnya, memang dia ternyata orang yang tidak berkekurangan. Tapi ada sepertinya satu ruang yang kosong sekali dalam hidupnya. Ya. Sangat kosong dalam hidupnya. Karena itu menjadi sebuah permenungannya, dalam sebuah kegulatan dalam batinnya yang sudah dia coba cari, dia coba renungkan, tetapi tidak terisi dalam kehidupannya. Nah, hidup yang kekal, itulah yang menjadi pergulatannya. Bagaimana boleh memiliki hidup yang kekal ini? Ya, dia lari, dia bertelut dan bertanya kepada Yesus. Walaupun sepertinya di ayat yang ke-18, Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Malah justru dia kembali coba mengkoreksi daripada si orang muda yang datang itu tentang yang baik. Ya, bagi Yesus yang baik itu bukan aku tetapi Allah lah yang baik itu. Ya, nah ini. Tapi Bapak Ibu di ayat yang ke-19 Yesus menunjukkan apa yang perlu dilakukan, ya. Apa yang perlu dilakukan. Nah, tadi saya sudah katakan ia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada cara hidup yang benar, sukses dalam dunia ini. Ada ruang kosong yang selalu
tak terisi dengan apapun yang ia miliki. Ya, kedamaian dan sukacita sejati sepertinya belum ditemukan dari orang yang berlari menghadap Yesus ini. Jadi dia belum mengalami itu. Lalu apa jawab Yesus? Kita lihat di ayat yang ke-19. Yesus bilang, yuk kamu lakukan ini. Ya, itu adalah bagian daripada hukum Taurat. Nah, bagian daripada hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Apakah ini sudah kamu lakukan? Lakukan itu kalau kamu pengen mendapatkan ketenangan dalam batinmu, dalam hidupmu, kata Yesus seperti itu. Ya, tapi si pemuda itu menjawab dengan begitu lantangnya dan begitu beraninya di ayat yang ke-20. Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi ini berarti juga kita bisa melihat orang yang datang kepada Yesus berlari, bertelut. Ini bukan orang yang hidup di dalam dosa. Orang yang hidup di dalam kesewenang-wenangan gitu. Orang yang hidupnya bukan sembrono. Ini orang hidup yang dalam tanda petik, orang hidup yang sudah hidupnya benar. Ya. Orang yang hidup sudah hidupnya lurus. Diwujudkan dengan apa? Dia sudah melakukan semua bagian yang tertera yang disampaikan. Berarti kita bisa menduga ini orang Yahudi yang lari itu. Karena hukum Taurat itu berlaku hanya bagi orang Yahudi. Ya, 10 hukum yang diterima oleh Musa itu, yang dipegang oleh orang Yahudi. Dia lakukan, bahkan diberikan sebuah gambaran, semuanya sudah dilakukan sejak masa mudanya. Dan ini bukan orang yang sudah tua, lalu dia baru tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak lagi berbohong, ya, menghormati orang ayah ibunya, menipu orang. Tapi sudah dilakukan dari masa mudanya. Ini orang yang bukan orang yang sembarangan dalam hidupnya. Orang yang hidupnya sudah benar ini. Tetapi ternyata masih saja ada ruang kosong, ada kegelisahan. Padahal dia sudah menjadi orang yang taat dan patuh terhadap semua ajaran dan perintah dari hukum-hukum Taurat itu. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan juga mungkin bagi kita Bapak Ibu. Ya, bukan berarti juga ternyata ada banyak orang yang sepertinya juga adalah orang-orang percaya, tetapi juga banyak juga yang mungkin hidupnya penuh dengan ruang kosong juga. Masih dalam ruang kosong. Dan ternyata itu juga bukan hanya berlaku bagi jemaat. Tapi juga bagi hamba-hamba Tuhan dalam tanda petik yang full timer, yang penuh waktu melayani. Ternyata juga banyak hamba-hamba Tuhan itu yang mengalami ruang kosong. Dan salah satunya yang pernah saya katakan Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan, seorang penulis buku rohani yang sangat luar biasa. Ya, penulis buku ya, yang mengajarkan nilai-nilai kerohanian dan sangat-sangat bestseller tulisannya. Pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya Bapak Ibu. Bunuh diri. Nah, bisa sangat diduga ternyata ada ruang kosong dalam hidupnya. Masih ada ruang kosong. Walaupun dia mungkin sudah sangat dekat dengan sepertinya dalam tanda petik firman Tuhan dalam hidupnya. Nah, mungkin juga seperti ini. Si orang muda ini. Si orang yang sudah datang, tapi bisa jadi bukan lagi muda dia. Tapi karena dikatakan di situ sejak muda dia sudah melakukan itu. Bisa jadi ini sudah orang-orang yang dalam usia matang begitu. Sudah sampai dalam hidup yang level sudah beres semuanya. Nah, tapi masih ada ruang kosong. Nah, lalu Yesus memberikan sebuah catatan yang penting, ya. Catatan yang penting untuk si orang yang datang kepadanya itu. Lalu Yesus berkata di ayat yang ke-22. Ya. Ayat yang ke-21. Dan Yesus melihat orang itu dan dikatakan di situ memandang dia dan mengasihinya. Artinya Yesus memandang orang ini dan dia memang Yesus melihat ini orang yang memang perlu ditolong, perlu untuk juga dikuatkan. Nah, Yesus katakan, lalu berkata kepadanya di ayat 21. Hanya satu lagi kekuranganmu. Hanya satu lagi kekuranganmu. Artinya kamu sudah melakukan semua hukum Taurat itu. Tapi ada satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki. Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat berat ini sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, Yesus katakan juallah hartamu, bagikan pada si miskin dan ikut aku.
Jual hartamu, bagikan kepada si miskin dan ikutlah aku. Apakah ini dalam arti yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Apakah ini dalam arti yang sesungguhnya? Bahwa si orang itu harus menjual semua harta miliknya, lalu dia membagikan kepada si orang miskin dan ngikut Tuhan. Artinya berarti apa? Kalau ngikut Tuhan itu berarti harus siap menjadi orang yang miskin. Orang yang berarti tidak punya lagi harta benda. Apakah sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Kira-kira kalau ini kita terjemahkan secara letterleh, secara sungguh-sungguh, siap enggak kita menjadi pengikut Kristus hari ini? Siap enggak kita? Hah? Siap enggak kita? Siap enggak Mama Angel? Berarti warungnya dijual tuh semua. Ya kan? Jual tuh semua. Rumahnya jual. Jangan kasih sama pendetanya, karena firman Tuhannya bukan kasih sama pendeta. Tapi kasih sama orang miskin, lalu ikut Tuhan Yesus. Kira-kira siap enggak Mama Angel? Jujur aja lah. Pasti mikir 1001 kali nih kita mikir. Iya kan? Pasti kita mikir. Iya kan? Wah ini disuruh jual semuanya lalu bagikan sama orang miskin. Ya ikut ya, kalau gitu berarti yang ikut Tuhan Yesus semua adalah orang-orang yang gak punya harta, baru benar. Apakah sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Ya? Kira-kira gimana Bu Simamora? Jual tuh rumahnya yang di Ranca Manyar yang lantai 10 itu. Lantainya berapa Daniel? 10, 15. Ya kan, jual, kasih sama orang miskin. Ya kan, bukan hanya di lebaran itu kasih parsel sama orang-orang. Tapi semuanya dijual. Kira-kira gimana ini? Bapak Ibu Saudara dan Saudari, di sini Yesus tuh sebenarnya kalau saya boleh tafsirkan, dia bukan bicara tentang hal seperti itu lalu seperti itu. Tapi Yesus tuh mau ngajak gini Bapak Ibu. Ya, Yesus tuh mau ngajaknya gini. Satu hal yang paling penting dalam mengikut Tuhan itu, maka kita harus merontokkan kelekatan kita pada dunia ini. Nah rupa-rupanya Yesus ngelihat si orang muda, si orang yang datang kepada dia tadi ini, ya dia sudah sepertinya dalam tanda petik beriman, ya dengan diwujudkan apa? Dengan hidup legalistik, dengan melakukan semua hanya sekedar perintah-perintah, tetapi tidak dengan pondasi yang kokoh. Yaitu apa? Didasari dengan kelekatan hatinya yang masih dominan dengan dunia ini. Kelekatan hati yang masih dominan pada dunia ini menjadikan ia sulit untuk meninggalkan semua yang ia miliki. Bukan berarti tidak boleh untuk memiliki ini dan itu, tetapi persoalannya apa yang kamu miliki ini dan itu. Apakah itu menjadi idolmu, apakah itu menjadi Tuhanmu, ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi persoalan. Bukan berarti semuanya harus dijual dan segala macam. Ya, lalu ngikut Tuhan, hanya tinggalnya di gereja, hidupnya bersama Tuhan terus di gereja, nggak perlu lagi kerja, nggak perlu lagi berusaha, ya sudah percaya saja sama dengan Tuhan, tidak. Tetapi poin yang pertama yang Yesus mau katakan di sini, kamu akan sempurna kalau juga hidupmu tidak lagi menjadi hidup yang melekat dengan semua yang ada dalam hidupmu, tetapi hidupmu menjadi hidup yang melekat kepada Tuhan. Nah karena itu persoalannya Bapak Ibu sebenarnya yang sangat menjadi pergumulan dalam teks ini tentang hidup kekal ini bukan bagi Yesus kalau kita boleh renungkan. Di sini Yesus jawab ini pertanyaan dia ini tentang hari esok, tapi Yesus berkata sebenarnya persoalannya bukan hanya hidup kekal. Bagi Yesus itu bukan hanya bicara tentang setelah mati. Bukan bicara tentang setelah mati. Tetapi bagi Yesus hidup yang kekal itu bicara tentang adanya transformasi dalam diri. Ketika engkau beriman kepada aku, maka harusnya terjadi transformasi, perubahan ya, dalam kehidupan ini. Yaitu menjadi total dalam mengikutnya dan siap masuk dalam pengorbanan. Pengorbanan dalam hal apa? Ia artinya siap juga untuk tidak melekat dengan semua yang ada dalam dunia ini. Karena satu poin, kelekatan itu menjadikan kita seringkali berubah menjadi orang-orang yang berfokus kepada Tuhan.
Nah, kelekatan kita dengan dunia ini seringkali membuat kita itu menjadi orang-orang yang tidak lagi fokus. Bahkan seringkali menjadi orang yang berubah dalam wujud iman kita kepada Tuhan. Ya. Jadi bukan salah kita menjadi orang-orang yang sukses. Enggak salah Bapak Ibu. Bahkan dia didoakan semuanya. Gak mungkin saya mendoakan jemaat GKMI Bandung ini. Tuhan biarlah seluruh jemaat GKMI Bandung ini menjadi jemaat yang miskin, melarat. Supaya mereka semakin mendekat kepada Engkau. Dan mengikut Engkau dengan sempurna. Kalau semua jemaat di GKMI Bandung ini miskin, melarat. Itu sesungguhnya sedang mendatangkan salib yang besar bagi saya. Karena pasti tiap hari telepon sama pendetanya. Pak Pendeta, saya belum makan hari ini. Lalu saya jawab, sama, saya juga belum makan. Ya kan? Bukan itu Bapak Ibu. Jadi kita itu. Tapi kelekatan hati kita. Dan buktinya apa? Si orang muda ini kalau saya bilang. Dia tidak lagi kembali berdialog. Tadi ketika Yesus bilang. Coba lakukan ini. Jangan membunuh. Jangan ini. Aku sudah lakukan itu. Tapi ketika Yesus bilang. Ya Yesus bilang. Juallah segala harta milikmu. Berikan kepada orang miskin. Lalu ikutlah aku. Lalu ayat yang ke-22. Kita lihat di situ. Mendengar perkataan itu. Mukanya muram lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia tidak kembali coba berdialog kepada Tuhan. Padahal Yesus pada saat itu sepertinya membuka ruang untuk juga mempertanyakan dari apa yang dia maksud. Karena Bapak Ibu kalau kita baca, ya, kita baca ayat-ayat yang selanjutnya, pasal 10 ayat 28 sampai 31, itu murid-muridnya sepertinya juga tergelitik dengan apa yang Yesus katakan ini. Kayaknya ini kita ngikut Tuhan tuh miskin nih. Nggak ada dapat apa-apa. Makanya kalau Bapak Ibu baca sebagai satu perikop kelengkap. Ayat 28 sampai 31 itu kan muridnya Petrus itu kan tanya sama Yesus. Itu ayat 28. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Ya. Nah, kira-kira apa yang kami dapat ini? Kami ini jadi pengikut yang melarat saja. Tapi kalau Bapak Ibu baca ayat 28 sampai 31, LAI memberi judul upah mengikut Yesus, itu bukan berarti zong. Enggak. Bukan berarti kamu orang yang jadi miskin melarat, tidak. Bahkan kalau kita lihat di situ, ya ayat 30, orang itu pada zaman ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan seterusnya. Tapi ada syaratnya. Ya, syarat ketentuan itu berlaku. Ya artinya apa? Ia harus menjadi orang yang fokus kepada Tuhan. Artinya jangan menduakan Tuhan. Kadang-kadang berarti si orang yang datang kepada Tuhan tadi ini hatinya itu sedang mendua. Dia melakukan hal-hal yang legalistik, aturan yang ditentukan oleh hukum Taurat. Tapi itu bukan dalam kemurnian. Tetapi dalam kemunafikan. Hatinya enggak tulus untuk mengikut Tuhan. Nah, bukankah ini yang seringkali menjadi persoalan kita sebagai manusia Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ya. Hati kita itu seringkali menjadi hati yang mendua. Apapun itu. Termasuk juga di dalam kita melayani Tuhan. Nah salah satu persoalan manusia modern, ini salah satunya. Nanti bisa diedit tolongnya itu agak nempel dia. Ya. Salah satu persoalan manusia ini adalah takut kehilangan validitas eksternal. Kita ini takut kehilangan untuk validitas eksternal. Ya, ketakutan yang ada pada manusia modern. Apa itu validitas eksternal? Ya, Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Nah, sekarang bisa diklik. Nah, validitas eksternal itu adalah pengakuan akan keberadaan diri dari orang lain. Ya, salah satunya itu kita munculkan melalui media sosial. Nah, manusia sekarang ini kan takut kehilangan keberadaannya selalu, karena itu biasanya selalu memunculkan dirinya ya, melalui media-media sosial salah satu. Itu adalah bentuk validitas eksternal kita. Makanya sekarang itu dikatakan aku klik maka aku ada. Manusia sekarang itu kan aku klik maka aku ada. Kalau dia nggak pernah ngeklik maka dianggap nggak ada. Artinya mau hanya keberadaannya itu pengen ditonjolkan. Nah seringkali kita seperti itu dalam hal apapun.
Nah bagi Yesus sesungguhnya mengikuti dia itu bukan menjadi orang kita yang muncul selalu dalam kehidupan kita ini. Menjadi orang yang pengen dilihat. Akunya itu menjadi hebat. Nah karena itu kalau kita lihat kembali dengan apa yang pernah dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika dia berkata, biarlah aku menjadi semakin kecil tetapi dia semakin besar. Yohanes tidak takut kehilangan identitasnya, keberadaannya, jati dirinya, hegemoninya sebagai orang yang luar biasa melayani. Dia nggak takut. Dia fokus kepada panggilan apa yang ditetapkan bagi dirinya. Bahkan sampai dia katakan untuk membaptis dia membuka tali kasutnya saja aku nggak layak. Padahal kalau secara realita dunia, realita kehidupan, Yohanes itu bisa saat itu lebih daripada Yesus. Karena dia punya pengikut yang cukup banyak. Bahkan orang mengatakan, bertanya-tanya apakah engkau Mesias itu? Kalau dia mau mengambil menjadi bagian validitas untuk melihat dirinya, mau mengklaim kehebatannya, dia bisa berkata, ya aku Mesias itu. Dan tentunya orang kan banyak yang ikut dia. Tapi bagi Yohanes tidak menjadi hal yang perlu dipertahankan. Tapi dia siap kehilangan. Kehilangan identitasnya, keberadaannya, nilai hidupnya. Demi Tuhan. Nah ini sebenarnya bicara harta Bapak Ibu. Harta yang ada di sini adalah harta tentang ego kita. Tentang nilai hidup kita, keberadaan kita. Atau mungkin kalau bahasa lain, harga diri kita, nama baik kita. Seringkali kita juga sebagai orang-orang pengikut Tuhan ini kan seringkali lebih menjaga nama baik kita daripada menjaga kemuliaan Tuhan itu untuk selalu dinyatakan. Dan itu muncul seperti itu ya karena kita menjaga ya kehidupan eksternal kita. Kehidupan internal kita. Menjaga kehidupan lingkaran kita. Pekerjaan kita dan segala macamnya. Seringkali itu membuat kita menjadi orang yang takut untuk mempersaksikan iman kita. Nah karena itu poinnya Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Melepaskan dan tak dianggap keberadaannya menjadi bagian yang seringkali selalu kita hindari. Panggung menjadi hal yang penting untuk selalu ada dan diadakan. Ya, terlihat dan dilihat itu menjadi bagian yang selalu kita gaungkan dalam kehidupan kita ini. Gak mungkin si orang yang datang tadi kepada Yesus itu ya dia tidak dilihat oleh masyarakat. Karena dengan jelas Yesus katakan ya dia banyak hartanya. Berarti dia pasti selalu dilihat oleh masyarakatnya. Nah, karena itu bagi Yesus di sini menjadi persoalannya. Kalau kamu mau jual itu artinya apakah kamu siap untuk menjadi orang yang tidak terlihat. Tetapi dilihat oleh Tuhan. Apakah kamu hanya menjadi orang yang ingin dilihat oleh dunia ini? Siap enggak kamu menjadi orang yang tidak dilihat oleh dunia ini? Nah ini menjadi satu nilai Bapak Ibu. Makanya Yesus itu memberikan jalan ketiga sesungguhnya dalam kehidupan beriman ini. Yesus itu memberikan jalan yang baru. Kalau dunia ini memberikan jalan kan supaya kita menjadi orang yang show, menunjukkan segala kehebatan kita. Tapi sebagai pengikut Tuhan, jalan yang harus diambil adalah jalan yang tidak terlihat pun. Itu harus kita lalui dan lakukan. Apakah kita siap untuk itu? Berarti ini kehilangan. Ya. Kehilangan mungkin pengakuan dunia ini. Kehilangan segala sesuatu. Nah karena itu tema kita beriman itu berarti siap kita melepaskan. Melepaskan apa? Ya segala harga diri kita, ego kita, segala apa yang ada dalam hidup kita. Untuk tidak menjadi alasan membuat kita menjadi orang-orang yang ingin memperlihatkan diri kita. Tetapi semua yang ada dalam diri kita, kita sembunyikan. Makanya seringkali kan ada doa mengatakan, biarlah aku ya dalam pelayanan ini disembunyikan di belakang salibmu. Katanya gitu kan ada doa kan, biarlah salibmu itu yang terlihat. Tapi kadang-kadang kalau kita berpelayanan seringkali yang kita perlihatkan salib Tuhan atau diri kita. Yang sering kita perlihatkan ini diri kita kan. Segala kehebatan kita perlihatkan. Dengan apa? Dengan harapan ada pujian, ada pujaan. Saya tidak tahu April tadi pagi berdoa setelah selesai nanti ibadah kedua adalah harusnya yang memuji saya. Ya kan? Entah dia saya berdoa, saya kan nggak tahu gitu kan. Kalau nanti nggak ada yang ngasih puji dia ya selesai ibadah berarti dia di jadwal nanti sampai Oscar. April nanti jadi WL lagi ya, nggak mau.
Karena nggak ada yang muji. Pelit pujian. Apakah kita siap untuk melepaskan itu? Tapi bukan mengejar pujian, tapi juga memberikan yang terbaik. Ya. Tadi ketika mulai ibadah di sini kan di belakang tuh mau berdoa bilang, Pak jemaatnya belum banyak yang datang ini. Nah, kalau saya sebagai hamba Tuhan yang cari mau, wah jemaatnya pujian ini, wah ini kalau jemaatnya nggak ada ini ya saya bilang libur aja lah kalau gitu. Ya kan? Tadi belum ada Bapak Ibu, mau udah jam 7 lewat, mungkin semuanya pada liburan ini semuanya ini kelihatannya lebaran ini. Tapi ternyata ada datang gitu kan. Nah ini, kalau pengen dapat pujian Bapak Ibu. Karena itu berarti poinnya di sini beriman itu siap melepaskan. Melepaskan di sini berarti melepaskan segala apa yang ada dalam diri kita. Dan kita wujudkan dengan pelayanan kita yang maksimal. Diri kita lah yang kita bawa kepada Tuhan. Gak ada yang lain tadi dikatakan oleh dalam pemahaman yang pertama tadi, iman yang melepaskan adalah iman yang menyadari bahwa tidak ada yang bisa kita bawa ke hadapan Tuhan selain diri kita sendiri. Gak ada yang kita bisa bawa kepada Tuhan itu selain diri kita sendiri. Segala kehebatan kita itu gak bisa kita bawa kepada Tuhan. Tapi diri kita sendiri itulah yang kita bawa kepada Tuhan. Nah karena itu berarti apa Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Di sini kita coba menyimpulkan dalam kita mengikut Tuhan, beriman kepada Tuhan itu, maka apa yang harus terjadi dalam hidup kita? Yang paling penting adalah kita harus menjadi orang-orang yang fokus hanya padanya saja. Ini mutlak Bapak Ibu. Ya. Jadi harus kita melandaskan hidup kita ini fokus hanya padanya saja. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Karena juga kalau kita lihat di perjanjian lama, hukum Taurat itu kan Allah itu juga Allah yang cemburu. Dia nggak mau diduakan. Ya, ada di antara kita ini yang mau diduakan. Nggak usah bicara tentang Allah lah. Ya, ada di antara kita sebagai keluarga itu pengen diduakan. Ya, kalau ada orang bisa punya istri berapa macam itu katanya berapa banyak itu, ya dia bisa menerima itu sebenarnya kalau mau jujur-jujur dalam hatinya pasti juga nggak nerima. Nggak ada orang itu pengen diduakan. Berarti juga kalau kita sendiri juga nggak pengen diduakan, berarti Allah itu juga nggak pengen diduakan. Karena Allah tidak pengen diduakan, maka dari kisah ini maka kita boleh melihat dan juga kita boleh menyimpulkan iman kita. Maka ketika kita beriman kepada Tuhan, maka kita harus menjadi orang-orang yang fokus hanya pada Tuhan. Kalau engkau sebelum menerima Kristus, mungkin engkau masih bisa seperti kuda liar. Tapi kalau kita sudah menjadi penerima Kristus, beriman, percaya, believe, trust kepada Tuhan, maka kita harus pakai penutup mata kita itu untuk fokus kepada Tuhan. Nah ini sebenarnya sulit Bapak Ibu. Jadi gak boleh lagi mendua hati. Harus fokus kepada Tuhan. Ya. Nah hidup yang kekal itu bukan hanya sekedar menerima berkat dan janji Allah, tetapi panggilan untuk menyerahkan segala sesuatu termasuk kekayaan dan kenyamanan dunia demi mengikuti Dia. Demi mengikuti Dia. Jadi kita harus fokus kepada Tuhan. Ini sangat fundamental. Ya. Kalau ada yang artinya fokus apa? Ya hanya Tuhan sebagai sang juru selamat kita. Gak ada yang lain lagi Bapak Ibu. Itu sudah final harusnya. Itu menjadi sesuatu yang fokus dalam kehidupan kita ini. Nah karena itu pertanyaannya dalam saat ini sekarang bagi kita adalah dalam beriman kita. Maka pertanyaan reflektifnya seperti kepada si orang yang muda ini. Apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu? Kalau si orang yang datang kepada Yesus ini ternyata prioritasnya itu masih adalah kelekatan dengan dunia. Dalam hal ini apa? Dengan segala kekayaannya. Itu menjadi prioritasnya. Itu menjadi prioritas utamanya sepertinya. Nah karena itu apa yang menjadi prioritas kita sekarang ini? Apakah prioritas kita adalah nama besar? Apakah prioritas kita adalah kemegahan dan segala macam? Ataukah prioritas kita, ya aku akan mengikut Tuhan. Ya, dengan segala apa yang ada dalam hidupku ini. Nah itu menjadi sebuah pertanyaan yang harusnya bisa kita jawab. Ya. Menjadi bagian yang harus dilihat dan disikapi untuk siap juga kita ya lepaskan dalam kehidupan ini. Bukan untuk mengalami kemiskinan, namun sebaliknya mengalami kekayaan bersama dengan Dia. Jadi juga prioritas kita mengikuti Tuhan itu bukan berarti juga kita menjadi orang yang menderita dan paling menderita. Tapi sesungguhnya orang yang mengikuti Tuhan itu menjadi orang yang sebenarnya paling kaya. Kaya dalam hal apa?
kaya dalam hal sukacita Bapak Ibu. Ya. Jadi artinya orang yang kalau fokus kepada Tuhan itu maka apa? Ya hidupnya pasti selalu akan mengalami apa? Riang gembira sesungguhnya. Ya bukan berarti dia tidak punya persoalan. Tapi di dalam persoalan itu tidak membuat dia menjadi orang yang patah. Tapi tetap punya menjadi apa? Orang yang punya pengharapan. Karena yakin tadi ada Tuhan yang selalu menyertai dalam hidupnya. Nah untuk itu berarti apa? Kita harus melepaskan semuanya. Melepaskan segala apa yang ada dalam dunia ini, ketergantungan kita terlalu mutlak kepada A, B, C, D, E dan segala. Tapi kita fokus dulu terhadap Tuhan. Bukan berarti gak penting dengan orang-orang di dunia ini, iya. Tapi bukan itu menjadi hal yang paling utama dan terutama. Kan banyak orang yang bersaksi tentang hal ini kan. Wah dengan ketika dia benar-benar membangun keintimannya dengan Tuhan, maka sesungguhnya ya Yesus katakan juga di penutupnya ya. Di ayat yang ke-27, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Jadi artinya ada kuasa Allah yang sesungguhnya akan siap menolong kita dalam kehidupan kita ini. Asal apa? Asal kita belajar siap melepaskan semuanya. Fokus kepada Tuhan. Gak membalas dengan cepat apa yang dibuat sakit hati kita. Tapi kita lepaskan. Minggu yang lalu juga saya katakan yang sering kali menjadi persoalan besar dalam hidup kita ini sesungguhnya bukan yang di luar kita. Tapi beban yang ada dalam diri kita ini sesungguhnya itu kita yang sendiri meletakkan. Dan kita letakkan di mana? Di pikiran kita. Pikiran kita itulah sesungguhnya yang paling menjadi beban dalam hidup kita. Kita yang sering kali negatif thinking, pikiran jelek. Ya. Udah Bapak Ibu. Ya kalau ada orang yang mungkin juga menyakiti kita, enggak usah perlu kita balas. Kalau kita balas sesungguhnya kita sendiri yang membuat kita menjadi lebih sakit lagi. Tapi biarkanlah. Ya kita ampuni. Nah itu kan membuat kita menjadi orang yang bahagia. Kan itu juga melepaskan. Orang beriman itu harus siap melepaskan. Melepaskan apa? Lepaskan pengampunan. Ya, lepaskan semua pengampunan. Nah, hidup kita nggak akan berhenti hanya dalam satu persoalan yang sedang dibuat oleh orang. Tapi pasti masih ada jalan yang lain yang sesungguhnya Tuhan sediakan untuk kehidupan kita. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari di penutup bulan ini. Kalau kita sungguh-sungguh belajar seperti ini. Maka di bulan April kita akan menghayati kembali. Tuhan yang sungguhnya sanggup menolong kita itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ya, nah karena itu Bapak Ibu. Ini yang terakhir ini. Kalimat yang menarik sekali ini saya temukan. Ya beriman itu bukan tentang mencoba untuk mengerti segalanya. Beriman itu bukan tentang mencoba untuk mengerti segalanya. Tetapi tentang percaya pada Tuhan yang mengerti segalanya. Itu tentang kita beriman Bapak Ibu. Jadi kalau kita melepaskan kadang kita nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau kita percaya Tuhan yang mengerti segalanya. Tuhan itu kan mengerti segalanya kan. Ya. Kalau Ayu ngerti segalanya enggak? Enggak kan? Apa yang kamu ngerti? Cuman tamborin. Ya kan? Saya juga nggak ngerti segalanya Bapak Ibu. Tapi kita punya Tuhan yang mengerti segalanya. Karena itu juga seringkali ya kita nggak usah coba mengerti segalanya. Karena itu berarti apa? Kalau kita beriman tuh nggak usah terlalu munculkan juga pertanyaan kenapa ya? Mengapa ya? Kok begini ya? Kok begitu ya? Kadang itu nggak akan ketemu. Tapi apa? Ya kita serahkan sama Tuhan yang mengerti segalanya. Kita lepaskan kepada Tuhan yang mengerti segalanya. Dan untuk itu apa dibutuhkan? Ya betul, ketaatan, kepatuhan. Untuk terus mau dipimpin oleh Tuhan. Ya, nggak ngerti kita Bapak Ibu. Hidup kita ini kan nggak misteri. Ada yang sudah ngerti. Nanti pulang dari sini akan dapat undian 1 miliar. Ada yang sudah ngerti nggak Bapak Ibu? Nggak ada yang ngerti kan? Atau nanti malah dapat persoalan setelah selesai ibadah ini. Nggak ngerti Bapak Ibu. Tapi kita punya Tuhan yang mengerti untuk segala kehidupan kita. Karena itu berarti apa? Beriman itu melepaskan. Melepaskan semuanya. Dan artinya berpasrah. Bukan berarti tidak melakukannya. Tapi berpasrah dalam pimpinan Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan. Sesungguhnya hidup itu menjadi sesuatu yang indah. Kalau engkau masih bisa bangun pagi, kau bersyukur.
Kalau engkau tidur masih bersyukur, bangun lagi bersyukur. Dan akhirnya apa? Hidup hanya diisi dengan rasa syukur. Kalau hidup diisi selalu dengan rasa syukur, bahagia enggak Bapak Ibu? Bahagia, pasti bahagia. Karena itu berimanlah dengan siap melepaskan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Di penghujung bulan Maret ini Tuhan, kami menutup satu rangkaian ibadah kami yang juga sudah kami boleh pelajari tentang hidup beriman. Ternyata kami juga boleh diingatkan bahwa ketika kami mengaku sebagai orang-orang yang beriman kepada Engkau Tuhan, maka sesungguhnya juga di sana ada unsur kami juga melepaskan. Melepaskan segala kekhawatiran kami, melepaskan segala kelekatan kami kepada dunia ini. Dan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada Engkau ya Tuhan. Untuk merajai dan menguasai kehidupan kami. Walaupun dengan demikian ketika Engkau menjadi Allah yang merajai dan menguasai kehidupan kami, bukanlah menjadi sesuatu yang jelas akan hari-hari kami di depan dalam keberhasilan, dalam kesuksesan. Tetapi kami yakin dalam semua hal yang akan terjadi, Engkau tidak akan melepaskan kami. Engkau akan tetap memimpin kami. Engkau tetap akan menyertai kami. Engkau tetap akan mengarahkan hidup kami. Sehingga dalam kemisterian hidup ini, kami tetap boleh menjalaninya dengan penuh pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami bukan hanya menjadi orang-orang yang legalistik, tetapi masih terlekat dengan dunia ini. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang sangat patuh kepada firman-Mu, perintah-Mu. Dan juga menjadi orang-orang yang juga melekat kepada Engkau. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari Bapak Ibu, saya jemput kita kembali bangkit berdiri. Mari kembali kita bersama-sama mengucapkan komitmen pemuritan kita dengan berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita juga bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Cek. Puji Tuhan, firman yang sangat luar biasa memberkati. Kita mau belajar untuk melepas apa yang melekat pada diri kita sekarang dan kembali melekat pada Tuhan. Sebentar kita akan menaikkan pokok doa kita dalam doa syafaat. Kita mau datang kembali ke hadirat Tuhan. Kita mau katakan Tuhan yang berkali-kali menolong kita, dan Tuhan yang akan berkali-kali menguatkan kita.
hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Katakan dengan berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam, Engkau ada, Yesus setia. Mari kita tundukkan kepala kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur untuk segala berkat pertolongan dan perlindungan-Mu atas kami dan juga
kasihi. Kiranya Roh Kudus selalu memimpin jalan hidup kami. Kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang masih kami lakukan, serta hal-hal yang tidak berkenan yang kami perbuat, yang menyakiti hati dan perasaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya sepanjang perjalanan kehidupan yang telah kami jalani, entah itu suka ataupun duka, kami tetap melihat ada jejak-jejak-Mu Tuhan, yang terus senantiasa menopang kehidupan kami. Dan Tuhan, tolong kami agar kami mampu untuk melepaskan semua kelekatan kami kepada dunia ini, serta sepenuhnya percaya bahwa penyertaan-Mu akan selalu ada dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau menempatkan kami di GKI Bandung ini. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Elfren Sitompul. Kiranya Tuhan menambahkan kesehatan, sukacita, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengembalakan kami di GKI Bandung ini. Dan Tuhan sendiri akan menopang seluruh kehidupannya, baik pelayanannya, keluarganya dan kesehariannya. Tuhan yang sertai kemanapun hamba-Mu ini berada. Kami juga berdoa untuk semua majelis dan para pelayan, agar diberikan kesatuan hati dalam melayani Tuhan di tempat ini. Juga untuk setiap program yang ada, di setiap komisi-komisi yang ada, komisi anak, komisi remaja pemuda, komisi bapak, komisi perempuan dan senior, semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapa, di pagi ini kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu yang di tempat ini dalam pergumulan ekonomi. Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan umat-Nya. Dan Engkau juga Allah Jehovah Rafa, Allah penyembuh umat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tidak lupa kami juga berdoa untuk para staf, mentor, tutor, dan anak-anak di PPA Pelangi Pemulihan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk dilayani. Kiranya mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan, dan lewat pelayanan PPA Pelangi Pemulihan ini, anak-anak yang Kau percayakan kepada kami, juga orang tua mereka boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini. Di tengah kondisi dunia yang semakin tidak membaik dan tidak menentu, kiranya tetap Tuhan melindungi segenap bangsa ini. Jauhkan bangsa kami ini dari roh pemecah belah. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin tertinggi kami, Bapak Presiden Prabowo beserta Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri, seluruh anggota MPR, DPR, aparat TNI dan Polri, dan seluruh pejabat baik yang di pusat maupun yang di daerah. Tuhan, Engkau akan memberikan roh takut akan Tuhan kepada mereka, serta hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola pemerintahan ini. Dan kami juga Tuhan pagi ini berdoa, biarlah kiranya setiap pujian yang sudah dinaikkan dan doa-doa yang telah dipanjatkan dan untuk firman Tuhan di ibadah ini, kiranya dapat memberikan kekuatan dan semangat bagi seluruh jemaat-Mu dalam mengirim Tuhan. Untuk itu, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah hari ini ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan berikan sebagian dari berkat yang sudah kita terima. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan, dan saya mengundang untuk Bapak Ibu yang bertugas untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segenap kebaikan-Mu, kasih-Mu pada kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan berikan sebagian dari apa yang telah kami terima. Kiranya ya Tuhan kami dapat memberi ya Tuhan dengan hati yang tulus ya Tuhan, dan juga penuh sukacita. Kiranya juga ya Tuhan Kau yang memberkati juga ya Tuhan untuk orang-orang yang akan mengelola
persembahan kami ya Tuhan, kiranya ini dapat menjadi perpanjangan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kiranya Tuhan kami mau memberikan sukacita, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita iringi dengan lagu milik KMI Worship berjudul Kau Sukacitaku. Oh haleluya Yesusku, Kau buktikan setiamu, kuatkan teguh hatiku. Kau sertaku, oh haleluya Yesusku, ku kan tinggikan namamu, Engkau sumber pengharapan. Kau sukacitaku. Caramu tak asal di pikiranku, kuasamu nyata dalam setiap musim di dalam hidupku. Tak satu pun mampu goyahkan hatiku, meski badai menerpa aku tak takut. Saat ku hilang arah, Kau teguhkan hatiku, aku bertahan. Oh haleluya Yesusku, Kau buktikan setiamu, kuatkan teguh hatiku. Kau sertaku, oh haleluya Yesusku, ku kan tinggikan namamu, Engkau sumber pengharapan. Kau sukacitaku. Mari kita nyanyikan lagu dari awal. Saya undang Mas Budi. Caramu tak terselami pikiranku, kuasamu nyata dalam setiap musim di dalam hidupku. Tak satu pun mampu goyahkan hatiku, meski badai menerpa aku tak takut. Saat ku hilang arah, Kau teguhkan hatiku, aku bertahan. Haleluya Yesusku, Kau buktikan setiamu, kuatkan teguh hatiku. Kau sertaku, oh haleluya Yesusku, ku kan tinggikan namamu, Engkau sumber pengharapan. Kau sukacitaku. Kau sukacitaku. Biarlah tetap dan selalu Tuhan menjadi sumber sukacita kita dalam segala kisah kehidupan yang datang dan silih berganti menghampiri hari-hari kita. Dan karena itu semoga Allah damai sejahtera selalu menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh dan jiwa dan tubuhmu tetap terpelihara sempurna dan tak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang telah memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang sang sumber pohon pengharapan kekal abadi itu akan memenuhi kamu dengan segala kesukaan dan sentosa di dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya makin kayalah kamu di dalam pengharapan itu oleh sebab kuat kuasa Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bagi
Minggu. Tuhan Yesus berkati, silakan bersatu teduh sejenak.